harus yang lama, yang singkat jadinya. Trip itu nggak harus yang jauh-jauh. Ya. Jadi deket-deket aja. Sama trip itu nggak usah yang mahal-mahal, yang hemat-hemat aja. Jadi ya trip yang hemat, trip yang dekat, trip yang singkat, lagi banyak diminatin oleh banyak orang saat ini. Kembali lagi di tangga tua bersama Travel Buddies. Kita tepuk tangan dulu. Kita berkunjung ke markasnya ya, kalau bisa Markasnya dibilang. Travel di Jakarta lah ya. Travel di Jakarta ya, wah luar biasa, tinggi banget Bang. Sudah bisa diundang dengan Kantornya lu Bang, kantornya kayak kita kapan punya kayak gini? Kita kapan punya kayak gini nih? Cepatnya lah tahun ini, Bang. Amin. Maksudnya iya, kantornya tuh kayak bener-bener udah terstruktur gitu lah ya. Terkonsep. Tanggal tua terkonsep. terkonsep dong. Iya dong. Kenapa nanya? Kita tanggal tua nggak terkonsep kayaknya ya Pak ya. Tapi kabar sejauh ini baik Bang. Puji Tuhan, baik, luar biasa baik, harus baik. Harus baik, benar Harus di baik, ya. situasi kayak gini emang harus sehat sih nomor satu. Betul. Terus kalau pertanyaan pertama nih Bang, lu di Travel Buddies ini sebelum lu memulai bisnis ini nih, membangun bisnis ini, kegiatan lu sebelum membuat Travel Buddies tuh ngapain tuh? Apa tuh ada Kegiatannya. Ya? kegiatannya? Tapi sebelum masuk ke situ, gue kenalin diri gue dulu. Oke. Oh iya pasti. Dia adalah sok mangga dia aja. Halo guys, perkenalkan nama gue Sean Richard Bangun. Gue di sini sebagai CEO dan founder dari Travel Buddies. Dan tadi kata Bang Sam, apa tadi pertanyaan Bang? Sorry Bang, lupa. Sebelum membuat Travel Buddies, apa yang lo lakukan? Oh iya, Apa kegiatan apa? sebelum memulai Travel Buddies apa yang gue lakuin, jadi dari kan Travel Buddies sudah berdiri kurang lebih 5 tahun, dari tahun 2015, sekarang 2021. 6 tahun ya. Kurang lebih 5-6 tahun. 6 tahun. Nah sebelum Travel Buddies berdiri, banyak yang gue lakuin Bang. Dari mulai dagang, apa namanya, bisnis online. Kantoran? Enggak. Kayak di gedung-gedung di Jakarta gitu. Nah ini uniknya Bang, jadi selama gue hidup, Ya. gue nggak pernah kerja sama orang. Wow. Selama gue hidup gue nggak pernah jadi karyawan. Gile. Karena memang dari kecil udah dididik sama orang tua, nyokap bokap. Yang penting lu jadi kepala meskipun kecil, dibandingkan jadi ekor dalam sebuah perusahaan yang besar. Nah mindset itulah yang udah ditanam dari kecil sama gue, dengan sampai sekarang gue terus apa nih passion gue, apa nih yang bisa gue jalanin usahanya, apa nih yang bisa gue dagangin, apa nih yang bisa gue bisnisin. Banyak bisnis, dari mulai jual sepatu, jual jam, jual topi, jual baju. Sampai segitunya, dan ujung-ujungnya terwujud dengan nama Travel Buddies. Nah, ujung-ujungnya ketika dapat penghasilan dari bisnis sebelumnya, gua sisihkan uangnya buat liburan, jalan-jalan. Jadi sedikit cerita ya Bang ya. Jalan-jalan, dari jalan-jalan itu gua ngelihat peluang baru di situ. Ngelihat peluang kayaknya bisa dibisnisin nih untuk jalan-jalan. Ya udah dari situlah tercetus untuk buka usaha tour and travel. Tour and travel. 2015. Berarti emang udah ditanamin dari kecil untuk menjadi bos. Iya benar. Beda sama Kalau kita apa sama? ya Bos dong. Dia tuh nyata. Karena nggak ada yang ngatur kan. bantuin bos kita. Iya. Kalau dimasuk pertanyaan pertama, kenapa lu lebih memilih bisnis travel ini Bang? Maksudnya dibandingkan ada franchise makanan atau usaha lainnya, kenapa Fashion. lebih ke travel and tour? Iya. Travel. Ya, kenapa travel and tour? Tour and travel Bang. TNG. Kenapa tour and travel? Nah, sebelum tour and travel kan emang gua dagang-dagang juga, usaha-usaha juga, bisnis juga. Tapi akhirnya kenapa sih gue fokus di sini? Karena ada sesuatu yang menarik Bang, ternyata ketika gue jalanin proses ini, ternyata di bis ini nggak cuman duit doang yang gue dapat, nggak cuman uang doang yang gue dapat, tapi kayak semacam hasrat mungkin atau passion, kecintaan untuk jalan-jalan, traveling sana sini, ketemu dengan orang baru, ngelihat budaya baru, setiap destinasi, setiap kota kan beda-beda, culture, makanan ya Bang. makanan baru. Oh, apalagi gue suka makan, makanya perut gue agak buncit. Iya. Sama kayaknya. Sama kita
tiga serangkai kita. Ya itu tiga serangkai. Tapi dia yang paling gede. Nggak, tapi dari situlah gua ngeliat kayak travel ini udah jadi passion gua. Oh iya, iya. Jadi ketika gua memulai usaha atau bisnis memulai dari passion, apapun kondisinya, apapun situasinya akan gua jalanin. Meskipun pahit ya Bang ya. Meskipun pahit. Pasti, Karena pasti suka. awalnya pahit. Iya, pasti awalnya pahit kan untuk jalanin usaha kan. Berarti karena suka. Berarti bisa dinilai ini tuh hobi yang menghasilkan. Iya, hobi yang menghasilkan. Iya kan? Sambil Jadi berjalan lah kalau kayak gitu. Benar, Ya. benar. Kenapa namanya travel buddies? Filosofinya apa? Aduh. Kenapa namanya travel buddies? Ini ada Kenapa cerita. namanya travel buddies? Ada cerita lucu sebenarnya dari kata nama travel buddies. Jadi gini Bang, gue punya cewek. Ya Bang juga punya cewek. Oh pasti. iya, cewek. Nggak tahu punya cewek teman. Sudah Bang, lanjutin aja, Bang. Jangan dijawab dulu Bang itu. Jadi gue punya cewek, dia usaha party planner, dekorasi, ulang tahun dia yang dekor-dekor. Nah dia udah berdiri pada waktu itu udah berdiri 1 tahunan. Nah dia buka usaha itu dengan nama Party Buddies. Oke, party buddies. Namanya Oke. Party Buddies. Iya. Nah gue punya usaha lain waktu itu. Nah gue sisihin uangnya untuk jalan-jalan dan akhirnya bukalah usaha jalan-jalan tour and travel. Tapi gue bingung pakai nama apa. Pakai nama apa? Pakai nama apa ya? Travel karena gue orang yang malas mikir Betul. dan gue orangnya yang penting jalan dulu. Benar. Gue tipe orang yang nggak kalau mau mulai sesuatu tuh nggak yang terlalu banyak konsep Bang. Oh, oke. Iya. Masukan Banyak. juga buat kita ya. Banyak aja. karena jujur Bang, banyak orang di luar sana yang Iya. pengen mulai bisnis, mulai Konsep. usaha nih. Iya. Kebanyakan Benar. konsepnya dulu dipikirin. Oh iya. Strategi marketingnya dulu dipikirin. Oh, gitu ya. Kendalanya dulu, untung ruginya, ujung-ujungnya nggak jalan-jalan. Jalan-jalan. Karena Betul. kebanyakan mikir. Betul. Nah kalau gue tipe-tipe yang udahlah namanya comot aja lah, udahlah yang penting jalan dulu, strateginya belakangan yang penting action dulu. Oke. Nah dari situ NATO gua- ya, NATO ya. Apa? No action tak only. Yes. Yes. Keren nih, NATO. Kirain gini-gini. Bukan tak Terus Bang. Nah dari situlah ya udahlah ketika gue mulai bisnis tour and travel, nama travel apa ya udah gue ambil nama dari cewek gue itu namanya, nah bisnisnya Party Buddies ganti jadi Travel Buddies. Gitu. 2015. Filosofinya itu. Filosofinya itu. Nah, tapi filosofinya masuk juga sih Travel Buddies kan artinya kan teman perjalanan. Jadi harapannya meskipun asal comot tapi punya harapan juga di dalam nama. Betul. Harapannya kemanapun orang pergi, kapanpun orang pergi, dengan siapapun orang pergi, Travel Buddies adalah teman perjalanan mereka. Tepuk tangan lagi. Iya, jadi sesimpel itu ya. Namanya filosofi dari sebuah nama. Tapi masih kan sama pacarnya? Masih. Oh, masih. Enggak bayangan. Royalty dong. Royalty kan. Sudah kebaca dong. Kamu setengah, aku setengah. Oke, jadi kalau misalkan orang-orang pada pengen tahu nih, emang apa aja sih yang produk-produk Travel Buddies apa sih jual Iya, atau promosikan. Iya, seperti itu maksudnya apa aja yang ada di Travel Buddies ini? Nah, produk yang dijual oleh Travel Buddies ada beberapa pilihan, cuma kita fokusnya itu lebih ke paket wisata, Bang. Paket wisata, Paket jalan-jalan. Nah, paket jalan-jalan, paket wisatanya sendiri dibagi beberapa. Yang pertama itu open trip atau sering kita sebut regular trip. Betul. Nah, itu trip yang sudah kita jadwalkan, Bang. Betul. Sudah kita buat rundown-nya, sudah kita buat programnya. Jadi orang tinggal daftar, ikutin jadwal atau program yang udah kita tentuin. Oke. Nah, harganya biasanya flat tuh, Bang. Jadi mau 1 orang, mau 2 orang, mau 10 orang, itu harganya flat. Misalkan contoh ke Pulau Seribu harganya 300.000. Kita buka open trip. Abang pengen join nih. Harganya sendiri tetap sama 300.000. Abang pengen join 3 orang sama teman-temannya, tetap sama harga 300.000. 3 orang. 3 orang. Per orangnya. Oh, per orang kan Gak mungkin dong, Bang. Untung banget lo. Jempol ya ada Nah, itu open trip. Nah, itu open trip atau regular trip. Yang kedua, private trip. Nah, private trip ini banyak pilihannya dari mulai honeymoon trip. Ya, oke. Jadi kalau abang punya Iya, abang ini aja di sini, Iya. pengen jalan-jalan sama pasangannya, habis setelah nikah honeymoon trip, kita punya paket private trip. Hmm. Terus juga outing, gathering kantor,
biasanya kan kalau kantor-kantor kan pengen jalan-jalan setiap tahunnya selalu ada agenda program jalan-jalan. Betul, Nah, betul. kita punya paketnya di dalam paket Gathering gitu Yes, lah ya. private trip. Atau misalkan family trip, misalkan pengen jalan-jalan sama keluarganya kemana, ke Bali, ke Labuan Bajo, ke Raja Ampat, kemana-mana, bisa ikut masuk ke private trip. Jadi private trip ini lebih ke custom trip bang, yang sifatnya harganya menyesuaikan jumlah peserta dan kebutuhan dari peserta tersebut. Gitu. Banyak juga ya, gue lebih pikir ya. Iya. Tapi gue sih udah mulai kebayang bang, gue mau Wih. private trip sendiri. Halo, Sedih amat. Ya di sana nyari jodoh. Oh, nyari jodoh ya, amin Amin. gitu. Next nih bang, ini ada pertanyaan yang agak lumayan Panjang. dari cerita awal lo. Tadi kan udah mulai ketertarikan lo membuka bisnis ini kan, terus Travel Buddies itu kan berjalan bisnis lo sampai lo dapatlah brand lo ini kan. Nah, menurut lo seberapa penting brand storytelling buat lo dan apa keunikan dan value brand lo sehingga membedakan brand lo sama travel agent yang lain? Iya. Itu gimana? Ini pertanyaannya panjang. Ini panjang nih. Saking panjangnya gue lupa. Oh, gue Intinya menurut lo seberapa penting brand storytelling buat lo? Ya, Itu aja. brand. Seberapa penting brand? Hmm. Menurut gue penting banget Penting brand. banget. Brand di atas. Menurut gue brand itu di atas segalanya Di atas dalam segalanya. sebuah bisnis. Oke. Kayak sekarang ini yang kita lihat air mineral yang kita ingat dalam kepala kita kan pasti Aqua. Betul. Aqua. Kalau mobil Honda. Honda. Kalau handphone yang brandnya kuat tuh iPhone, iPhone gitu kan. ya. Nah, begitupun di Travel Buddies kita concern banget dengan brand, naikin value brand itu sendiri. Makanya kita bentuk tim marketing sendiri Tim marketing untuk sendiri. mengangkat brand Travel Buddies. Betul, Jadi kita betul. punya tim desain sendiri yang dimana kalau ngedesain sesuai dengan standar brand kita, dari mulai warna, dari mulai tone dan lain-lain, udah ada Oke. standarnya. Benar. Terus juga ada tim media sosial, memang semuanya dari mulai storytelling, caption di Instagram, dengan gayanya yang kita punya udah punya standarnya sendiri. Jadi menurut gua itu akan membuat customer kita tahu bahwa warna ini, storytelling ini, atau dengan gaya begini pasti Travel Buddies banget. Gitu. Benar-benar. Dan memang untuk ngangkat nama sebuah brand kan nggak mudah ya bang ya, butuh Betul, proses, betul, butuh betul, waktu, butuh proses. butuh energi. Tapi gue yakin karena brand ini penting, makanya kita benar-benar terus pertahanin, terus kita kembangin. Semoga lancar ke depannya. Amin, amin, amin. Makin buka cabang. Amin, amin, Oh, amin. iya. Ya, buka cabangnya ngajak kita. Iya, Amin, bener amin, kan amin. maksudnya ya nggak apa-apa lah. Gue jadi depan juga ngejagain. Dia kenapa parkiran? Bagi-bagi brosur promo open trip kan gitu bisa. Terus sejauh ini bisnis ini udah berapa lama sih bang jalan? Dari awal ya, dari awal. Sebenarnya kalau untuk bisnis tour and travel Iya. sendiri, gue dari 2014 mungkin. 2014. 2014, tapi 2014 ke 2015 gue Itu. belum punya brand sendiri, Belum punya brand, oke. belum punya nama sendiri. Gue dulunya guide pak, Oh, dulunya. dulunya guide. Jadi karena suka traveling, suka jalan-jalan, teman tahu nih si Sean anjir nih suka jalan-jalan mulu nih, tiap minggu 2 minggu sekali Oh. jalan-jalan mulu gitu. Iya. Karena tahu mereka suka jalan-jalan gua, dan akhirnya mereka kontak gua, Sen ajak gua jalan-jalan dong. Betul. Gua sama teman-teman gua, lu dampingin gua ya. Di situ baru gua kenal, oh gua jadi guide nih. Gua Dari jadi situ guide. awalnya, Bang? Dari situ awalnya, dan akhirnya gua guide mereka dan mereka syukur puji Tuhannya mereka puas, terus guide ke teman yang lain puas, akhirnya gua direkomendasi sama teman-temannya ke teman-teman yang lain. Ke teman-teman yang gitu. lain. Akhirnya dari situ mulai banyak masukan. Bang Sam, Mulai banyak masuk. banyak masukannya. Kenapa sih lu nggak buka travel aja gitu? Oh, ujung-ujungnya begitu ya. Gitu. Kenapa? Ujungnya begitu ya. Kita buat tanggal tua tuh gimana? Awalnya lagi Awalnya dari makan nggak punya uang, talangin dulu. karena tanggal tua. Serius? Serius bang, lagi makan. Makan nggak punya duit. Talangin dulu, talangin dulu dong, tanggal tua nih. Tanggal tua nih. Udah gitu dong. Jadi gimana bang? Kalau dibilang filosofi itu Ya ada gitu. Angkat travel buddies filosofi itu bagus. Kita tuh filosofinya nggak punya duit. Tapi bagus itu bang, bagus. Bagus di mana? Aduh, ada aja. Makanya sampai saat ini kita nggak pernah menceritakan arti sebuah nama filosofi dari tanggal tua. Tua. Tapi maksudnya diceritain bang.
Ya udah nggak apa-apa dah. Next selanjutnya itu ini kan selama pandemi ini bang, Yes. apalagi COVID emang bener-bener parah, apalagi Yes. sekarang lagi naik ya kan. Terus sektor pariwisata itu yang sangat-sangat bener-bener terdampak. Nah itu travel buddies itu gimana tuh menghadapi saat-saat seperti ini? Apa kalian nggak beroperasi kah dari Maret sampai detik ini itu apa gimana? Wah, ini sebenarnya pertanyaan yang menyedihkan. Gitu ini. Pasti. Jadi nanti ada backsoundnya agak lagu sedih. Iya. Iya. Silongi. Bukan lagu Serem, bukan. Serem, itu serem. Lagu serem itu. Gimana? Ya, jadi kan corona kan mulai per Maret ya. Ya per Maret. PSBB udah mulai diberlakukan per Maret. Dari mulai bulan Maret, kebijakan travel buddies kita ambil. Betul. Dengan berat hati, semua tim dirumahkan tanpa terkecuali. Nah, itu kurang lebih tim itu ada 25 orang bang. Kurang lebih ada 25 orang yang benar-benar dengan berat hati harus dirumahkan dengan kondisi kayak gini, karena emang nggak ada pergerakan kan. Betul. Semua tempat wisata tutup, akses kemana-mana nggak bisa, jadi kita nggak bisa gerak, akhirnya harus dirumahkan semuanya. Nah, dari Maret, April, Mei, Juni, Juli sampai dengan September. Itu kurang lebih 6 bulan travel buddies operasi. Oktober baru udah. Tapi di tengah off-nya ini gue nggak tinggal diem. Gue pribadi pun karena balik lagi gue kecintaan gue atas sektor pariwisata, kecintaan gue atas wisata Indonesia, gue kumpulin nih stakeholder yang ada di Indonesia. Oke. Stakeholder travel yang ada di Jakarta. Oke. Bos-bos travel gue panggil, gue suruh ke kantor, kita meeting lah apa yang harus kita lakuin untuk pariwisata Indonesia. Dan puji Tuhannya teman-teman banyak yang dukung, banyak yang support. Akhirnya kita buat program dengan campaign yang namanya Kembali Berwisata. Jadi mungkin kita merasa pemerintah belum cukup ngasih sesuatu ke kita ini di sektor pariwisata untuk membangun. Tapi di luar itu ya kita buat sendiri, namanya Kembali Berwisata. Itu di bulan Juli tuh kalau nggak salah. Itu di bulan Juli ya. Di bulan Juli. Kurang lebih ada 200-an stakeholder yang udah tergabung di campaign ini. Jadi kayak punya komunitas sendiri ya? Yes, jadi kita ngundang-undang media, ngundang-undang influencer, ngundang-undang semuanya yang pemilik transportasi, tour and travel, hotel, penginapan dan lainnya yang ada di Indonesia digabungin jadi satu di grup Kembali Berwisata. Good. Nah dari situlah gue mulai semangat lagi dan udah mulai kelihatan lagi ada perkembangannya di sektor pariwisata, tour and travel. Ya udah, September kita mulai aktif lagi gitu travel buddies-nya. Sampai detik ini. Sampai sekarang. Kalau selanjutnya pertanyaan gue pengen tahu nih bang, maksudnya gimana cara abang ini mempertahankan di sini? Maksudnya dengan cara strategi marketing apapun, karena kan Era sekarang. ya pandemi ini pokoknya yang benar-benar nyiksa di semua sektor lah, maksudnya gimana? Yes. Ya balik lagi. Ini kan tantangan ya, corona ini menurut gue pribadi tantangan bukan masalah, karena banyak teman-teman juga menganggap ini sebuah masalah, akhirnya dia mundur dan menyerah. Ya, banyak banget nih bang, pemain-pemain di industri pariwisata yang menyerah dan gagal akhirnya. Tapi kalau gue punya pemikiran yang setiap tantangan, setiap masalah pasti ada peluang. Oh iya benar. Pasti ada peluang, tergantung kita ngelihat atau enggak peluang itu. Betul. Nah, memang dari sektor pariwisata, tour and travel, tempat wisata tutup nih, menurun nih. Cuman balik lagi, apa nih yang bisa kita gali sama tim yang ada sekarang ini, apa nih yang bisa kira-kira diminati oleh teman-teman customer, konsumen kita dengan kondisi kayak gini. Dan akhirnya kita dapat ramuannya Pak. Racikannya. Ntar malam racikannya. Racikan apa? Racikannya apa ya minuman? Kenapa harus malam? Racikannya menurut kita bahwa trip itu, kegiatan travel itu nggak harus yang lama, yang singkat jadinya. Trip itu nggak harus yang jauh-jauh, Ya. jadi deket-deket aja. Sama trip itu nggak usah yang mahal-mahal, yang hemat-hemat aja. Jadi yang trip yang hemat, trip yang dekat, trip yang singkat lagi banyak diminatin oleh banyak orang saat ini. Dengan tentunya protokol kesehatan ya. Oh iya lah pasti itu. 3M ya Bos ya. Gitu. Apa? 3 miliar. 3 miliar. Buat kantornya 3 miliar. 3 miliar kita mau berapa lama bang? Bang nih suka duka lu menjalanin bisnis lu ini gimana sih?
Suka dukanya itu. Ya suka duka. Suka dulu Nah, tapi suka dulu. Duka dulu apa suka dulu? Suka dulu apa duka dulu ya? suka dulu baru Apa? nikah. Bukan. Gimana Bang suka dukanya? Apa lu bener-bener sampai terpuruk apa pernah sempet sampai flop kah ini sih? Iya. Apa gimana? Dukanya sih banyak ya. Dukanya, waduh banyak. Banyak. Dukanya banyak. Pasti kalau untuk ngawalin bisnis kan tantangan banyak, Pasti, masalah ya. banyak. Apalagi gue basicnya bukan orang pariwisata bang. Gue belum punya basic sekolah pariwisata. Jadi manajemen pariwisata, Oke. bagaimana cara servis standar pariwisata Betul. gue belum tahu. Jadi gue Otodidak aja dia. Otodidak. Otodidak aja. otodidak. Jadi Keren juga. bener-bener tantangannya, masalahnya adalah gue harus banyak belajar Lu harus di awal. belajar. Harus Di banyak awal. belajar di awal. Jadi yang namanya komplain-komplain, Komplain tuh. kamu yang Kamu yang pernah ikut travel buddies. yang awal-awal yang suka komplain-komplain, mohon maaf sebelumnya karena saya masih belajar awal-awal. Tapi gue yakin dengan komplain itu gue semakin berkembang. Lu semakin Semakin berkembang. komplain, gue semakin perbaiki dan akhirnya gue semakin berkembang. Membangun lah ya. Membangun, nah itu salah satu dukanya. Terus apalagi dukanya yang kedua ya? Yang kedua adalah gue belum pernah nge-build bisnis dalam struktur perusahaan yang seperti ini. Oh iya pasti. Jadi gue belum punya pengalaman bagaimana ngebangun tim yang bagus, bagaimana ngebangun tim yang hebat dalam satu perusahaan. Betul. Jadi tantangan gue juga tuh. Jadi gue belajar lagi sampai dengan sekarang. Gitu. Terus belajar lah intinya. Terus belajar lah. Belajar. Maksudnya ya belajar terus. Iya. Jangan patah semangat. Jangan patah semangat. Ketika lagi ada masalah ya udah kita gimana caranya nyelesain Kan beberapa orang kan beda. Maksudnya mentalnya kan berarti kan. Iya, balik lagi ke mental, bener. Mental. Udah jadi dalam masalah, gue kayaknya mundur deh, gue kayaknya gini deh. Kayak untungnya nggak ada. Iya. Udah. Gitu loh. Cuman kan kalau ini masih mau si Jawa pun tetap Betul. go ahead gitu loh. Oh, balik dong. Terus dukanya masih banyak lagi. Kalau sukanya ya enaknya ya balik lagi karena di travel kan jalan-jalan Betul. kemana-mana, Iya. ketemu orang baru, ketemu tim baru, seru-seru lah. Tapi gue ini sedikit, tapi di setiap daerah tuh banyak cewek-cewek nggak sih? arti kata cewek-cewek gimana? Aja sok lanjut. Jadinya cewek-cewek itu Ini di luar. Aduh, aus dulu, gue minum dulu ya. Gimana? Cewek lah. Gimana? cewek ya. Nah, setiap daerah. Cewek setiap daerah. Beda-beda. Ya, gitu. maksudnya apakah sama bang semua daerah? Next. Jangan. Gue pengen masih pertanyaan sekarang nih. Oh, iya, sama. Maksudnya dari banyaknya destinasi favorit, yang paling banyak tuh kemana bang? Maksudnya di lokal ya, lokal. Terus kenapa paling favorit? Emang karena low budget kah? Yes. Singkat kah? Atau ceweknya cantik-cantik? Kita Kayak Bali dong. Iya. Bali kan boleh, banyak bebas kehidupannya di sana. Destinasi favorit? Destinasi favorit kan banyak. Ya untuk sekarang ini sih dari datanya Travel Buddies yang lagi rame, yang saat ini meskipun di tengah corona ini masih tetap rame, itu Labuan Bajo. Labuan Bajo itu namanya. Kenapa Labuan Bajo? Karena emang Labuan Bajo apa ya? Selain dia salah satu destinasi wisata prioritas dari pemerintah, kan ada 5 tempat wisata prioritas, salah satunya Labuan Bajo. Nah kenapa jadi prioritas? Karena unik bang Labuan Bajo. Kita bisa melihat binatang purba Komodo. Oh iya, yang nggak ada di mana-mana. Betul. Terus di Labuan Bajo juga ada kita bisa snorkeling bareng sama ikan manta, ikan pari. Kalau di Pulau Seribu kan nggak pernah kita lihat itu ya. Oh benar bang. Iya. Berarti sekarang apa? Ikan mas, pada ngejaring bang. Ikan cupang. Jauh lebih Jepang. Iya. Berapa tuh bang kira-kira Labuan Bajo? Labuan Bajo, ya kurang lebih paketnya sendiri 2 jutaan lah, belum termasuk tiket pesawat ya. Tapi rekomendasi lo dari Travel Buddies tempat yang paling nomor 1 tuh ya di Indonesia ya Labuan Bajo. Apa ada Halmahera Utara lah, Yes. Ternate lah, apa Raja Ampat apa? Papua. Iya salah. Kalau dari versi Travel Buddies kita selalu rekomendasiin Labuan Bajo. Labuan Bajo itu terus. Ya, tapi kalau untuk gue pribadi, selama gue tour jalan-jalan, yang menurut gue berkesan banget Raja Ampat memang. Raja Ampat, Papua. Itu berapa bang? Itu paketnya sendiri kurang lebih 3 jutaan, 3 sampai 4 juta belum sama tiket. Tiketnya yang mahal bang. Tiketnya yang mahal. Tiketnya kurang lebih 3 sampai 5 juta pulang pergi.
Jadi kita ngabisin budget kurang lebih 7 juta lah. Belum pegangan di sana, ya 10 juta deh. 10 Iya. sampai 15 lah ya. Belum pegangan, belum yang lain. Pegangan mana? Ini pegangan apa sih? Oh, kasih tahu ini pegangan apa nih? Pegangan tuh cuma satu. Apa? Kepada keyakinan. Oh iya. Ya mudah-mudahan aja kalian semua bisa membantu kita buat Raja Ampat dengan cara vote. Aduh. Terus maksudnya apa ya bang? Buat yang mau join Yes. dengan travel buddies ini, Bisa hubungin kemana? hubungnya kemana atau ada sosial media apa? Nanti kita masukin ya di bawah ya. Di deskripsi. Di boleh di bawah boleh. Di bawah sini ya. Di bawah sini. sini. @travel. Oh, untuk Instagramnya di @travelbuddies_id. Gitu. Ulangi lagi untuk Instagramnya @travelbuddies_id. Nanti Ya. di situ ada paket-paketnya, banyak pilihan tempat-tempat wisata yang lu pada suka. Nanti lu tinggal kontak adminnya untuk daftar. Oke. Ada pilihannya banyak, ada mulai dari open trip aja, trip gabungan. Satu orang bisa join. Mulai dari harga paketnya 99.000 juga ada bang. Terus dari mana? Ke Bandung, ke Sukabumi, ke Majalengka. 59.000 bang. Itu 99.000. Iya, dari pagi sampai malam. Nggak naik sepeda kan bang? Enggak, naik bus bang. Ada AC-nya. Naik sepeda. Naik sepeda capek. Itu sebelum terakhir ini Mas Bali. Baik. Iya. Jadi yang mulai dari 99.000 satu hari sampai dengan macam-macam. Ada yang 4 hari, ada yang 3 hari. Di Instagram itu juga ada spesial promo-promo dong. Pasti dong, pasti. Kita selalu ngadain promo-promo setiap bulannya. Jadi intinya sebenarnya pertanyaan mau tanggal tua ntar coba lah dipotong lah dikat sedikit. Oh, siap. Kita ada nama orang harganya ya tolong lah dikondisikan ya. Siap. Kita udah orang Kita tanggal tua terus soalnya. jangan kan jalan-jalan makan aja di luar. Yang terakhir nih Bang ya, yang terakhir adalah sebagai penutup apa namanya? Trip and trick. Ya, Trip and trick maksudnya Tips kiat-kiat and trick. membangun usaha atau Terus bisnis satu. atau travel. Terus harapan lo buat bisnis travel agen di Indonesia ke depannya seperti apa dan harapan buat Indonesia di tahun ini apa? Yes, kiat-kiat membangun bisnis tour and travel. Mungkin gue jelasin secara umum kali ya. Iya, betul. Udah, Sudah lah kalau ya. dipahamin. Nah, kalau kiat-kiatnya yang pasti action dulu. Action dulu. Jangan kebanyakan mikir untuk mulai. Betul. Pasti. Tantangan, rintangan pasti ada, masalah pasti ada di awal-awal, nggak dapat cuan, nggak dapat profit, wajar lah. Hasil lagi gitu ya. Tapi yang paling terpenting kan adalah action dulu. Dengan action kita belajar, ada yang kurang-kurang ditambahin, ada yang kurang-kurang diperbaiki. Betul. Action paling penting. Penting. Yang kedua, konsisten yang pasti. Ah ya konsisten. Karena percuma action di awal, semangat di awal kalau nggak konsisten. Berubah-ubah terus gitu ya. Iya, semangatnya seminggu pertama. Iya. Iya Bang. Ini ngomongin seseorang. Oh, merasa tersinggung itu. Kenapa nanya ke gue? Terus. Jadi apa namanya? Aduh lupa. Tadi Konsisten action dulu, konsisten. Habis itu Harapan buat di apa namanya itu? belum selesai. Belum selesai. Oh, siap. Panjang. Habis itu fokus bang penting. Oh, fokus. Jadi ketika apa yang kita mulai, apa yang kita jalani setiap hari, itu aja kita jalani fokus. Meskipun di luaran kiri kanan kayaknya ada yang lebih menarik gitu ya. Oh. Kayaknya ada yang lebih menjanjikan gitu. Betul, ya. betul, iya pasti. Itu kan jadi tergoda kan pasti kan. Iya. Apalagi nggak dapat cuan gitu di sisi usahanya. Males ah. Males lah. Mas nggak ada ininya. Main Mobile Legends lagi aja. PUBG lah. Biar kayak dia. Jadi menurut gua harus tetap fokus dengan satu action di awal itu. Kalau misalkan mau tour and travel fokus. Kita lihat aja setahun, 2 tahun, 3 tahun kalau kita konsisten, fokus pasti ada hasil. Pasti ada hasil. Pasti ada hasil. Jangan tiba-tiba setahun nggak dapat hasil berubah ke kiri, ternyata setahun nggak berhasil berubah ke kiri. Sebenarnya bukan karena bisnisnya yang salah, Kitanya yang kurang sabar. kurang fokus. Berarti kan action, konsisten, fokus, Sabar. berdoa ya. Berdoa. Iya. Oh iya berdoa. Dibungkus dengan doa. Dibungkus dengan doa. Masa yang nggak ingat? Pasti. Ini doa. Doa. Jadi tiga Mungkin bener Pak. Biasanya gesernya. Nah untuk harapan Indonesia. harapan sektor pariwisata dengan kondisi kayak gini, gue selalu bilang sama teman-teman stakeholder, sama teman-teman pemilik usaha tour and travel dan yang lainnya, semangat
Tidak ada kata lain selain semangat. Artinya meskipun tantangan ada, pasti badai berlalu lah. Iya, badai pasti berlalu. Nggak mungkin badai terus-terusan, yang ada malah habis kita nganyut dong. Jadi tetap semangat, terus tetap inovasi di tengah kondisi kayak gini ya, kita tetap inovasi, Iya, pasti, kreatif. Apa nih yang dibutuhin pasar di tengah kondisi situasi kayak gini. Dengan inovasi, dengan semangat, pelangi akan muncul nanti. Wis. Tepuk tangan. Narilah dan oh iya Bang, nih pesan-pesan buat kita nih. Buat apa ya? Kalau menurut lo gimana nih kita nih? Buat apa tuh? Kritik dan saran. Kritik dan saran dan diskon. Kritik dan saran dari diskon ya. Dari tanggal tua nih Bang. Buat tanggal tua dari level Badis. Tanggal tua pokoknya sukses terus. Semangat terus, subscribernya banyak. Amin. Memberikan konten-konten yang bermanfaat buat bagi subscribernya. Pasti. Apalagi konten-konten yang begini ya. Oh iya. Konten ini mah gimana gitu. Konten-konten yang begini menginspirasi gitu kan. Inspirasi betul. Inspirasi subscriber. Gue yakin kalau kita memulai dengan positif pasti hasil positif juga. Semangat buat tanggal tua. Sukses. Jadi kita juga berdoa travel Badis tetap lancar. Amin. Lancar. Amin. Banyak yang open trip. Amin. Pokoknya tiap hari orderan terus. Amin. Open trip bukan open. Ya bukan. Bukan open titik. Kita enggak bakal. Kita juga belum mulai. Kalau mau kita open. Open lagi. Ya udah, nanti cukup sekian Cukup sekian dan terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa. sampai jumpa.